Oke baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, di Terteri Channel. Bagi anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi video menarik seputar Pi Network yang terbaru, teman-teman ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Baik teman-teman, terkait dengan kabar info-info Pi Network, kita akan kawal terus teman-teman sampai benar-benar kita bisa benar-benar bisa mencairkan ke uang fiat ya teman-teman. Nah, di Inclus Mainnet ini kita harus bersabar untuk mengingat bahwa di situ masih dalam tahap pengembangan hackathon ya, ataupun progres-progres dari core team untuk meningkatkan utilitas lebih banyak lagi untuk kematangan sebuah ekosistem, dan kemudian nanti akan open mainnet. Nah, di fase-fase ini kita perlu untuk menggali-gali informasi atau ancang-ancang gitulah ya, terkait dengan harga ataupun nanti open mainnetnya teman-teman ya, terkait dengan informasi-informasi perkembangannya. Di sini saya selalu memantau informasi dari sebuah blog ya, yaitu Saganesia. Teman-teman bisa pantau juga ya teman-teman. Di sini menarik nih ya. Nanti saya akan perjelas di akhir video ini. Jadi kalian jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Jangan nonton 20 detik baru komen ya. Ini nanti akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami video ini. Oke teman-teman ya, saya perjelas terlebih dahulu sebelum kita akan baca artikel ini ataupun kita kulas kaji lagi artikel ini teman-teman ya, bahwa pada fase ini sekali lagi saya jelaskan lebih awal ya, di fase ini adalah kita ini di fase mainnet tertutup atau Inclus Mainnet teman-teman, yang pada dasarnya pada fase-fase ini kita belum bisa mencairkan ke uang fiat atau belum open mainnet ya, masih mainnet tertutup. Itu dia yang paling penting, artinya belum ada harga dimanapun exchange berada. Tapi teman-teman ya, ini penting ya untuk kita ketahui ya, bahwa exchanger sudah banyak sekali yang merilis ya atau melisting gitu kan koin-koin Pi Network ini. Nah, ini menjadi pusat perhatian bahwa saat ini sedang trending topik Picoin gitu ya teman-teman. Nah, tapi sangat disayangkan bahwa itu adalah yang mereka listing di exchanger mereka itu adalah Picoin, namanya tuh IOU ya teman-teman, atau sejenis ya duplikat lah gitu ya. Dia belum terintegrasi langsung oleh jaringan Picoin yang sungguhan. Tapi nanti ada kabar baiknya teman-teman ya. Nanti kita akan ulas artikel ini di akhir video ya teman-teman. Kita akan baca dulu di sini informasinya bahwa Pi Network Atlantis Exchange atau exchanger Atlantis ya, memperkirakan harga Pi dapat mencapai $150.000 ya, $150.000 dalam 6 minggu ya. Ingat, ini memperkirakan ya, harga Pi dapat mencapai $150.000. Kemarin itu sempat menyentuh di harga 30.000 ya, sekarang sudah sampai ke $150.000 ya, dalam diperkirakan dalam 6 minggu ke depan. Ini diposting 10 Januari 2023 kemarin teman-teman ya. Ini adalah informasi terbaru ya. Oke, kita akan coba baca beritanya di sini. Jadi teman-teman jangan males untuk mencari sebuah berita, karena dengan berita inilah kita tahu perkembangan di luaran ya, bahwa berita-berita Pi Network ini sudah menjadi toge gitulah ya, menyambah di mana-mana. Kita harus tahu ini ya. Nah, ini dia platform Atlantis Exchange hari ini mentweet jajak pendapat yang meminta pengguna untuk memprediksi nilai Pi Network dalam 1-6 minggu ke depan di $150.000, $75.000, $38.000 atau $500 atau kurang ya. Kemudian platform Atlantis terus menjadi satu-satunya platform pertukaran di mana harga Pi diperdagangkan di atas $1.000 sejak terdaftar sebagai IOU ya di sejumlah bursa yang saya sebutkan tadi ya. Nilainya tetap di bawah $500 di semua bursa lainnya. Kalau yang lainnya itu membandrol Pi Network ya, walaupun belum open mainnet tapi mereka sudah ancang-ancang lah, kurang lebih kayak gitu, untuk segera melisting, karena memang masih sebagai IOU teman-teman, masih duplikatnya atau logonya aja mereka
menampilkan Picoin, tapi itu belum terintegrasi langsung oleh jaringan Pi Network yang sebenarnya. Jadi gampangnya gini teman-teman, para exchanger ini mereka sudah berminat gitu ya, sudah berminat melirik Picoin untuk di listing di bursa mereka atau di exchanger mereka ya, tapi mereka juga melistingnya dengan harga yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena mereka juga ingin mencari untung dan mereka juga memprediksi harganya sesuai yang mereka ketahui dari blockchain Pi Network itu. Nah, kalau di bursa-bursa yang lainnya selain dari Atlantis ya, itu mereka nilainya tetap di bawah $500. Kalau di bursa Atlantis ini teman-teman, itu Atlantis ini sangat menarik teman-teman ya. Dia berani membandrol ya, bahkan dia menyatakan dalam 1-6 minggu ke depan ya, itu bisa memprediksi Picoin itu $150.000, $75.000. Mereka tuh juga bertanya ya, masih menganalisa kepada pengguna Pi Network gitu kan. Artinya dari beberapa bursa yang sudah saya ketahui bahwa Atlantis inilah yang berani membandrol harga Pi Network dengan harga yang paling tinggi, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau di bawah $500 itu masih di platform-platform atau di exchanger yang lainnya atau di bursa yang lainnya teman-teman. Nah, artinya ini sangat rekomendasi sekali untuk nantinya ketika open mainnet mereka benar-benar membandrol harga yang cukup tinggi seperti di platform Atlantis ini. Artinya nanti sangat wow gitu kan kalau memang sudah terintegrasi secara langsung resmi dari jaringan Pi Network. Nah, platform Atlantis terus menjadi satu-satunya platform pertukaran di mana harga Pi diperdagangkan di atas $1.000 sejak terdaftar sebagai IOU ya di sejumlah bursa. Nilainya tetap di bawah $500 di semua bursa lainnya ya, masih sama kayak tadi. Tapi seberapa besar kemungkinannya di platform Atlantis Pi sekarang diperdagangkan di atas semua cryptocurrency lainnya. Artinya tuh para exchanger ini ternyata mereka itu saling berlomba, semacam apa ya, kayak bahasanya tuh apa namanya, lelang gitulah ya. Kamu berani harga berapa Pi Network? Nah, saya harga sekian, saya $100. Pihak Atlantis saya $500, di atas $500, $1.000. Itu kalau Atlantis kurang lebih analoginya kayak gitu ya teman-teman. Mereka juga saling apa ya, mencari harga tertinggi gitulah ya. Nah, ini bagus teman-teman, ternyata ada bagusnya dengan berita ini, walaupun memang itu masih Pi-nya itu masih IOU ya koinnya. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian tapi seberapa besar kemungkinannya di platform Atlantis Pi sekarang? Nah, ini yang tadi perdagangan IOU melibatkan beberapa resiko. Nah, ini ada resikonya kalau kita mengikuti perdagangan yang masih IOU ya, melibatkan beberapa risiko karena platform mungkin perlu menukarkan nilai IOU yang disebutkan untuk Pi nyata ketika mainnet diluncurkan. Nah, ini resiko kalian nggak perlu ya, kalian nggak perlu mengikuti exchanger yang memang masih memperdagangkan koin IOU, artinya masih duplikat atau ya itu tadi teman-teman ya, masih belum sungguhan gitulah ya. Nah, itu resiko para exchanger lah kalau mereka juga membandrol harga tidak sesuai ketika open mainnet, yaitu resiko mereka sebagai platform Atlantis gitu ya. Meskipun demikian Atlantis telah berjanji untuk merilis, wah ini bagus nih ya di bagian akhir nih. Meskipun demikian Atlantis telah berjanji untuk merilis Pi Network asli guys ya. Kalian bisa baca ya, saya ulang ya. Meskipun demikian Atlantis telah berjanji untuk merilis Pi Network asli terlepas dari berapa banyak token IOU Pi Network yang saat ini dibeli. Artinya mereka juga bertanggung jawab lah ya kayak gitu ya, berjanji gitu ya untuk merilis Pi Network asli berapapun token Pi Network yang IOU itu yang dibeli oleh pengguna Atlantis. Cuman itu tadi resikonya ditanggung sendiri ya teman-teman kalau nanti harganya tidak sesuai ketika open mainnet ya. Kalau saran saya sih jangan beli dulu ya, jangan beli. Kalian bisa nambang kok, saat ini masih bisa kok gratis gitu kan. Kalau pengguna Picoin kenapa harus beli di
platform Atlantis ya. Nah, mumpung sekarang masih gratis, klik tanda petirnya, itu dia ya. Nah, Pi juga terdaftar di Atlantis dan dalam waktu 24 jam setelah pendaftaran, token tersebut melonjak secara signifikan ke rekor tertinggi $35.000. Tidak ada platform lain yang mampu melakukan ini. Ya, bahasanya nggak ada bursa lain yang mampu melakukan harga $35.000 kecuali Atlantis, kayak kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita baca selanjutnya ya. Nah, ini menarik kan. Nah, Nicholas Kokalis dan Cheng Diao-fan dari Universitas Stanford mendirikan jaringan Pi agar uang digital tersedia untuk semua orang. Mereka mulai mengerjakannya pada tahun 2018. Mereka membuat aplikasi Pi Network dan menerbitkan white paper pada 14 Maret 2019 ya. Nah, itu dia. Jadi pada dasarnya sekali lagi bahwa saat ini masih in close mainnet, bahwa Pi coin yang sebenarnya belum ada harga, tapi para bursa-bursa kripto ini mereka sudah melirik ya. Buktinya sudah berani melisting Pi coin walaupun itu masih koin IOU atau masih koin yang belum terintegrasi langsung resmi dari jaringan Pi Network. Itu dia. Nah, tapi dengan harga-harga para exchanger ini, artinya para exchanger ini kan mereka sudah berpendapat ya bahwa harga koin segini, Pi coin segini ya. Nah, yang jadi rekomendasi kalau menurut saya sih, exchanger Atlantis ini mereka berani membandrol ya, melisting harga yang cukup tinggi daripada bursa-bursa kripto yang lainnya. Itu dia. Nah, ini bisa jadi acuan nanti ketika open mainnet ya teman-teman. Oke. Nah, selain dari konsensus global ya dari komunitas Pi coin, ternyata para exchanger juga punya punya prediksi harga ya. Mereka berani membandrol harganya masing-masing sesuai dengan kemampuan para exchanger ini ya. Ini dia kabar baik, atau yaitu dia buat acuan nanti ya, kurang lebih segitulah harga Pi Network ketika open mainnet. Ternyata para exchanger atau bursa kripto ini berani membandrol harga segitu ya teman-teman. Oke, thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.